Pengadilan Negeri Kelas 1 Tanjung Karang menolak gugatan Ratnawati, Gustaf Gautama, dan Radit Husin untuk membukukan Yayasan Pendidikan Saburai. Majelis Hakim menilai permohonan para penggugat tidak memenuhi syarat formal. Begitupun soal legal standing, konstruksi yuridisnya tidak tersusun secara jelas. Sidang gugatan tentang permohonan audit dan pembekuan Yayasan Pendidikan Saburai kembali bergulir di Pengadilan Negeri Kelas 1 Tanjung Karang. Dalam sidang yang berlangsung pada Senin 4 Agustus 2025, Majelis Hakim PN Tanjung Karang menolak gugatan yang diajukan Ratnawati Amir, Gustaf Gautama, dan Radit Husin. Ketua Majelis Hakim Dedi Wijaya menilai gugatannya diajukan Ratnawati dan kawan-kawan tidak memenuhi syarat formal. Karena itu, permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp615.000. Selain itu, Majelis Hakim PN Tanjung Karang juga menyatakan konstruksi yuridis para pemohon soal legal standing tidak tersusun secara jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, serta perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan peraturan lainnya. Kuasa hukum Yayasan Pendidikan Saburai, Holdin Samehan, menyatakan bersyukur atas putusan PN Tanjung Karang tersebut. Menurut Holdin, hakim telah memutuskan dengan benar dan adil. Menurut Holdin, sejak awal pihaknya sudah mempermasalahkan legal standing para pemohon yang dinilai tidak memiliki dasar dan kedudukan hukum. Dengan putusan PN Tanjung Karang tersebut, menurut Holdin, semua persoalan hukum yang menyangkut Yayasan Pendidikan Saburai telah selesai. Saya ulangi lagi agar pemahaman dan untuk mengkanter isu-isu yang sudah beredar, memang kami sangat perlu untuk menyampaikan hal ini, baik secara formil maupun non-formil. Maksudnya, baik yang ada dalam materi permohonan maupun yang di luar konteks isi substansi dari permohonan. Karena apa? Kami beranggapan apa yang beredar di luar proses persidangan itu di luar daripada substansi permohonan. Jadi lain di dalam, lain di luar. Nah, ini yang kami pahami, yang kami lihat dan kami dengar di pemberitaan-pemberitaan media, ya. Contoh bahwa pemohon dalam permohonan nomor 200 yang terregister di Pengadilan Negeri Tanjung Karang itu menghadirkan saksi yang namanya Kadar. Ini contoh satu kasus ya. Dia menerangkan di pengadilan adalah staf. Jelas itu dia bersaksi. Kemudian di pemberitaan dia disebutkan sebagai dosen yang dipecat. Ya kan begitu satu. Yang kedua lagi ada saksi yang memang berbohong di pengadilan. Ya kan, saya sebut saja karena sudah mengungkap fakta di persidangan. Muhammad Sanudin. Dia beredar mengaku disebutkan bahwa dia dipecat, padahal dia sudah pensiun di umur 65 tahun, ya kan? Yang ketika umur 65 tahun, nidennya nomor induk dosen nasional itu oleh Dikti sudah nonaktif. Itu pun sudah diperpanjang sama Yayasan Pendidikan Saburai dengan SK dosen khusus selama 2 tahun. Tapi beredar dan pengakuan dia dipecat sebagai dosen. Ini kan fakta-fakta yang jauh dari fakta baik dalam ruang persidangan maupun dari fakta empirisnya. Nah, inilah perlu kiranya kami sampaikan seterang-terangnya. Karena apa? Kami sampaikan ini semuanya pakai data. Kami juga ada akte-aktenya. Jadi bukan bicara menurut penilaian pribadi atas pihak yang termohon dalam permohonan ini, bukan. Tapi ada datanya, ada aktenya, ada keputusan resminya, ada ahunya. Nah, seperti itu. Nah, baiklah, saya langsung masuk. Dari Bandar Lampung, Wandi Irawan, Mitra TV melaporkan.